Kita kembali lagi di MC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra yang gak bakal sendirian. Kalau di sini pasti udah ditemenin sama dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Dan hari ini masih di Rumah Sakit IMC Sentul. Saya sudah bersama Dr. Ariandito Widinugroho, spesialis bedah saraf. Tepuk tangan dulu loh, tumben ya tepuk tangan. Gak apa-apa dok, sekali-kali dong ya kan. Kita harus memberikan apresiasi ya kan, untuk terutama dokter-dokter yang sudah hadir di sini memberikan edukasi wawasan baru buat para sobat IMC ya. Apalagi hari ini kita ngomongin trauma. Trauma ternyata bukan cuma terjadi pada hati ya dok ya. Iya, dan batin. Dan batin. Kalau saya seringnya trauma dompet dok. Oh, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya kalau itu ya. Oke, kita akan menangani trauma kepala dengan pain management. Ya. Ternyata rasa sakit itu harus di manage juga ya dok ya. Iya betul sekali Mbak Lini. Ya. Oke, trauma kepala. Nah ini tuh biasanya disebabkan karena apa? Oke, mungkin yang biasa orang tahu karena benturan Benturan apa gitu ya. Kayak gitu. Tapi biasanya lebih luas lagi, selain benturan terjadi karena apa dok? Jadi kalau khusus untuk Indonesia, kan Indonesia kan termasuk negara low to middle income countries. Jadi kecelakaan lalu lintas itu merupakan penyebab utama trauma kepala. Yang lainnya itu jatuh dan juga kekerasan. Misalnya dipukul tadi, ada trauma batin tadi. Kepalanya dipukul itu juga bisa menyebabkan trauma kepala. Oke. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya dok ya penyebabnya itu ya. Ya kalau misalnya terjadi di jalan ada kecelakaan. Kalau misalnya dok, misalnya ini pertanyaan iseng ya. Kalau kejedot tapi kenceng bisa menyebabkan trauma gak? Oh ya bisa. Bisa juga ya dok? Bisa banget. Kejedot ke aspal ya. Itu juga termasuk kejedot. Soalnya saya tuh tipe yang sering kejedot meja gitu loh dok, tapi kenceng gitu. Jadi kadang-kadang suka, berhari-hari gitu suka kayak pengennya shopping terus. Iya. Gak ada hubungannya. Wah itu susah. Gak ada obatnya bener. Gak ada obatnya juga ya dok ya. Seperti trauma dompet tadi ya Mbak ya. Iya itu termasuk kok. Termasuk juga ya. Oke. Jadi ada banyak jenis trauma kepala. Oke. Tadi selain penyebabnya, kemudian kalau secara medis. Itu kita bisa menilai yang paling gampang adalah dari kesadaran si pasien pada saat datang ke kita ya. Misalnya tadi kan Balin yang kejedot meja masih bisa ada gitu kan. Nganggapnya nggak ada apa-apa nih, nggak masalah gitu kan. Nah itu kalau secara nilai kesadaran masuknya cedera kepala ringan ya. Selain itu ada dua klasifikasi lagi yaitu cedera kepala sedang dan cedera kepala berat. Itu dari nilai kesadaran. Nah kalau misalnya kita udah mulai masuk spesifik ya, biasanya kalau misalnya sang dokter melakukan pemeriksaan, saya CT scan misalnya paling sering. Nah itu ada banyak tuh jenisnya tuh. Misalnya yang terkait dengan skalnya atau kraniumnya atau tengkoraknya. Itu jenis patahnya seperti apa ya, atau kalau misalnya sudah masuk ke dalam tengkorak yaitu kita sering bilang namanya intrakranial ya. Nah itu tergantung tuh apakah kelainan tersebut itu langsung kelihatan atau namanya vokal ya, biasanya berupa perdarahan ataukah ini sesuatu yang diffuse, artinya nggak terlalu gampang untuk diketahui. Kira-kira itu sih sebenarnya klasifikasi umum dari trauma kepala tadi. Jadi jenisnya pun ada dua tadi ya dok ya. Jenisnya ada dua. Ya kan? Betul. Dari kesadaran, kemudian juga dari klinis. Yang tadi klinis itu biasanya dari CT scan sih langsung kelihatan. Jadi begitu misalnya kita pasien nih datang ke dokter. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan apa? CT scan langsung atau ada apa lagi pemeriksaannya? Ini kan trauma ya, jadi pasti kaitannya dengan kecelakaan, entah itu tadi kejedot atau misalnya dipukul atau jatuh dan lain sebagainya. Nah sebelum masuk ke dalam pemeriksaan yang spesifik, sang dokter pasti akan melakukan namanya primary survey dulu. Jadi dilihat airway breathing circulation, apakah pasien ini masih bisa napas, di jalan napasnya apakah ada misalnya gigi copot atau misalnya ada gumpalan darah, kemudian circulationnya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana. Karena ini tiga hal ini ABC ini kalau tidak ditangani dulu, wah
bahaya endingnya. Okay. Baru setelah ABC ini ditangani atau simultan, misalnya sang dokter tuh dibantu dengan tim yang lain, dapat dilakukan secondary survey, yaitu pemeriksaan secara menyeluruh dari kepala sampai kaki. Jadi tadi bisa dibilang pemeriksaan awal dulu gitu ya dok ya. Nah, kesadaran yang tadi saya bilang ada cedera kepala ringan, sedang atau berat itu termasuk ke dalam primary survey yang D, namanya disability. Ya, nah baru dari situ kemudian sang dokter kira-kira ini pasien kira-kira kenapa ya. Nah baru untuk menentukan tata laksana atau pengobatan lebih lanjut dilakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya CT scan kepala gitu. Nah untuk kasus trauma kepala memang yang urgent atau yang akut itu nanti terapinya atau tata laksananya dibagi dua. Apakah pasien ini cukup ditangani secara konservatif, artinya dengan obat-obatan, dengan oksigenasi yang baik, dengan posisi kepala yang lebih tinggi dan lain sebagainya, ataukah sudah ada perlu masuk intervensi bedah. Nah dalam khusus trauma kepala memang seorang spesialis bedah saraf lah yang akan masuk untuk memberikan tata laksana bedah apabila memang dari pemeriksaan tadi ketahuan bahwa ini harus ditangani. Jadi seperti itu ya, pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan sampai akhirnya diarahkan ke dokter spesialis bedah saraf. Itu biasanya yang sudah sampai ke spesialis bedah saraf yang seperti apa dok? Bahkan ringan sedang berat itu juga ke kita sih Mbak Lin ya. Jadi kita juga artinya tidak melulu ketika sampai ke seorang spesialis bedah saraf tuh ini operasi. Harus operasi itu baru ke bedah saraf gitu, enggak ya? Enggak begitu. Tidak bijaksana lah kalau begitu ya. Dan apalagi operasi itu kan juga bukan sesuatu yang ringan. Tindakan operasi itu membawa bahayanya sendiri yang hanya akan ditentukan atau diputuskan oleh seorang dokter bedah apabila dia yakin bahwa manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut jauh melampaui kerugian atau bahaya yang ditimbulkan. Itu sih Mbak. Kalau begitu kita masuk ke peran pain management itu tadi dok ya. Jadi rasa sakit itu ternyata harus di-manage gitu kan. Ini apa yang dimaksud dengan menangani trauma kepala dengan pain management? Ketika seseorang mengalami trauma kepala, cedera kepala ringan sedang berat, of course yang pertama kita pikirkan adalah ini life threatening atau enggak ya, membahayakan nyawa atau enggak ya. Atau misalnya apakah ini membahayakan fungsi sang pasien ya. Misalnya ada darah di kepala sisi sebelah kiri depan yang menyebabkan sang pasien itu lemah tangan kanan dan kaki kanannya. Of course sang dokter bedah saraf akan masuk untuk menangani itu dulu dengan harapan fungsi gerak kanannya itu bisa membaik seperti semula. Atau misalnya tadi satu life threatening, dua functional threatening, yang ketiga adalah apabila misalnya ada hubungan dengan dunia luar. Karena kepala kita tuh kan sebenarnya ruang steril ya, tidak boleh ada hal lain di dunia sana, di luar sana, misalnya udara atau misalnya bahkan rambut atau debu itu tidak boleh masuk ke dalam ruang intrakranial. Kalau ada di situ seorang bedah saraf, spesialis bedah saraf harus masuk untuk menangani agar jangan sampai terjadi infeksi. Nah, setelah 3 hal itu tertangani, kadang-kadang itu nyeri pasca trauma itu suka terlupakan. Benar. Pasiennya kan sudah aman nih, udah selamat dari bahaya yang mengancam nyawa nih. Berarti anggapannya udah sembuh nih, gitu udah sembuh. ya. Nah, tapi ternyata enggak, ya. Dari penelitian menunjukkan bahwa 50% dari pasien trauma kepala itu akan mengalami nyeri pasca trauma. Dan surprisingly semakin ringan cedera kepalanya justru semakin banyak keluhan nyerinya. Kenapa dok? Nah itu sebenarnya hal yang menarik sih, sampai sekarang masih diketahui ya. Ada yang berasumsi begini, karena kalau pasien cedera kepala ringan itu kan kesadarannya masih lumayan oke ya. Jadi awareness dia terhadap badannya dan dalam hal ini kepala, leher, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, leher dan bahu itu dia sadar gitu. Sementara kalau pasien cedera kepala sedang atau cedera kepala berat, more or less ada pasti ada gangguan di dalam otaknya yang membuat persepsinya agak terganggu. Nah, bentuk nyeri yang bisa terjadi pasca trauma kepala itu macam-macam Mbak Din, ya. Misalnya kalau kepentoknya bagian depan itu bisa
ada namanya saraf supraorbital di sini yang bisa menyebabkan pasiennya, aduh kok saya kok suka sakit ya sebelah sini ya gitu, dan nyerinya nyeri sebelah, jadi kadang dianggapnya migrain ya, atau yang lebih parah lagi cluster headache itu yang sampai merah sampai nangis, matanya tuh berair begitu. Nah, atau misalnya nyerinya kena bagian pipi. Nah, di bagian pipi ini ada saraf namanya saraf trigeminus. Dia memberi rasa untuk wajah atas, pipi sama dagu. Nah, kalau seseorang misalnya mengalami benturan di sini, walaupun cedera kepalanya ringan, dia bisa aja tuh sewaktu-waktu, aduh, ini kok sakit gigi nggak sembuh-sembuh ya gitu. Udah berobat ke dokter gigi ABC, dicabutin giginya sampai habis itu nggak, kalau bahasa Jawanya nggak mari-mari gitu, nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata ada masalah dengan saraf trigeminusnya. Oh gitu. Atau misalnya bagian belakang juga ada. Misalnya dia jatuh dari naik sepeda motor tanpa helm, dia kebentur ke aspal, masuk ke IGD atau ke dokter fine aja, ya udah pulang lah gitu. Ternyata 6 minggu kemudian, dok saya kok suka sakit di sini ya, sampai ke bahu sini, dan bisa sampai seperti itu gitu nyerinya. Bahkan nyerinya itu bisa meluas ke tempat yang gak ada hubungannya sebenarnya sama nyeri awalnya. Jadi disinilah peran pain management ini betul, gitu ya dok ya. Betul. Nah, of course sebelum kita memanage painnya harus didiagnosis dulu gitu. Nggak boleh sembarangan. Kamu gini nih, suntik. Nggak boleh begitu ya. Tentu saja pada pasien nyeri pasca trauma harus ada riwayat trauma kepalanya dulu ya. Kemudian harus ditelusuri apakah sebelum trauma kepala bapak atau ibu mempunyai riwayat nyeri kepala. Yang paling sering memang nyeri pasca trauma kepala itu memang dalam bentuk nyeri kepala yang paling sering. Yang lain ada modelnya nyeri sampai ke bahu, nyeri sampai bahkan sampai ke kaki itu ada. Tapi yang paling sering adalah nyeri kepala. Nah, tadi kembali ke yang tadi, apakah sebelum trauma itu ada sejarah misalnya migrain, yaitu nyeri kepala sebelah, atau misalnya tension type headache. Tension type headache tuh yang nyeri kepala seperti kalau anak-anak klub etis tuh kan pakai bandana. Jadi dia nyerinya seperti melingkar gitu, jadi seperti dipres gitu ya. Atau tadi cluster headache. Nah, kalau misalnya memang ada nyeri kepala pasca trauma, hati-hati, pasien sebelum di manage atau ditangani harus diberi dulu edukasi yang baik. Kenapa? Pasien-pasien seperti ini kemungkinan untuk nyerinya berulang dan atau resolusi sempurna atau baik itu lebih rendah daripada mereka yang sama sekali tidak punya riwayat nyeri kepala sebelum trauma kepala. Kalau pain management dari Rumah Sakit IMC Sentul sendiri ini menurut dokter bagaimana prosedurnya, seperti apa, dan sejauh mana dia bisa membantu mengatasi trauma kepala pada pasien-pasiennya? Di IMC Sentul sudah tersedia modalitas yang menurut saya sudah luar biasa lengkap sih untuk tata laksana nyeri pada pasca trauma kepala ya. Misalnya pada kasus tadi yang nyeri trigeminal atau sering dibilangnya trigeminal neuralgia. Dengan bantuan media penunjang namanya C-arm. C-arm itu adalah pemeriksaan X-ray tapi bentuknya C, makanya namanya C-arm, dan itu bisa kita pakai untuk menentukan aksis dari titik yang ingin kita tuju di situ. Nah, itu dengan C-arm atau misalnya dengan USG. USG juga bisa menentukan ini saraf yang nyerinya ada di mana. Kemudian ketika kita harus melakukan tata laksana baik itu dengan misalnya suntikan anestesi atau misalnya dengan radiofrekuensi lesion, itu bisa kita tentukan dengan tepat. Jadinya fasilitas pain management di Rumah Sakit IMC Sentul ini sudah sangat lengkap ya dok ya, sudah sangat canggih, juga tentunya dengan tim dokter yang berpengalaman. Betul. Jadi itu kata kuncinya. Kenapa? Karena nyeri itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya subjektif ya. Iya, betul. Ada orang digigit semut udah nangis udah kayak apa. Tapi di sisi lagi kayak John Wick misalnya udah ditonjokin kayak gimana masih nggak mati-mati juga gitu, masih nggak nyeri-nyeri. Jadi betul bahwa kerjasama tim dokter di dalam menangani nyeri itu penting. Ada dokter spesialis saraf, ada dokter spesialis bedah saraf,
Dan kalau perlu juga ada dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiatri. Ya. Betul. Kenapa? Karena memang traumanya mungkin di fisik, tapi mungkin ada juga ya dok ya. Betul. Trauma secara psikologis gitu betul ya dok. Betul sekali. Jadi tadi yang saya sampaikan dengan RF atau dengan suntik lain sebagainya itu sebenarnya itu udah langkah akhir banget. Iya. Sebelumnya itu justru adalah yang ini nih, diskusi dengan pasien, tata laksana medikamentosa atau obat-obatan yang tepat. Itu harus diupayakan dulu. Baru nanti setelah misalnya sekian 6 minggu misalnya atau sampai 3 bulan, aduh dok kok nggak sembuh-sembuh nih, gimana nih gini-gini. Nah baru yang tindakan tadi bisa dilaksanakan. Betul. Ya jadi penanganannya tentu saja secara komprehensif itu sudah disediakan dari Rumah Sakit IMC Sentul. Yang juga tentunya salah satu tim dokter berpengalamannya adalah Dokter Dito, ya kan? Yang saya beruntung banget hari ini bisa ketemu sama beliau, dan Sobat IMC juga beruntung banget bisa dapat wawasan baru dari Dokter Dito hari ini ya. Tapi sayang banget nih dok, kita harus udah closing nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Baik. Buat membahas lagi trauma-trauma yang lain. Iya, trauma-trauma yang lain. Oke, baiklah Sobat IMC, jangan lupa kalau misalnya pengen tahu jadwalnya jadwal Dokter Dito bisa cek di website www.imc.id, follow Instagram @rs.imc, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di RSIMC. Dokter udah subscribe belum? Biar nanti nonton juga loh ini episode kita ya kan? Abis ini ya. Di IMC Podcast Corner ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu dok. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.